Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi laju reaksi dengan submateri faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan moda daring di aplikasi Google Classroom. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan, serta menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali, dengan berkolaborasi mengutamakan critical thinking dan kreativitas untuk memenuhi rasa ingin tahu, teliti, serta mengomunikasikannya dengan jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, menjelaskan laju reaksi; yang kedua, menjelaskan teori tumbukan; yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Laju reaksi. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat bereaksi menjadi produk. Suatu reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada pula yang berlangsung lambat. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, ini adalah gambar ledakan bom. Gambar yang kedua adalah gambar besi yang berkarat. Ledakan bom yang terdapat pada gambar 1 berlangsung cepat, sementara proses besi berkarat yang terdapat pada gambar 2 berlangsung lambat. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia dinyatakan dengan laju reaksi. Dalam suatu reaksi kimia, seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat bereaksi akan makin sedikit, sedangkan produk semakin banyak. Lalu apakah laju reaksi itu? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi tiap satu satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satu satuan waktu. Contoh, reaksi zat A dengan zat B menghasilkan zat C. Pada awal reaksi, zat produk atau zat C belum terbentuk. Setelah reaksi berjalan, maka zat C mulai terbentuk. Semakin lama, konsentrasi zat C semakin bertambah, sedangkan konsentrasi zat A dan zat B berkurang. Ungkapan laju reaksi untuk reaksi di atas dapat dinyatakan dengan V itu adalah laju reaksi, sama dengan plus atau positif delta konsentrasi C per delta T. Tanda positif itu menandakan bertambahnya konsentrasi dari zat C. Zat C itu adalah zat produk. Atau ungkapan laju reaksi untuk reaksi ini dapat ditulis juga V sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T. Tanda negatif menandakan berkurang untuk zat A. Zat A merupakan zat reaksi. Atau ungkapan laju reaksinya dapat juga ditulis sebagai V sama dengan negatif delta konsentrasi B per delta T. Tanda negatif menandakan berkurangnya konsentrasi B. B adalah zat reaksi. Ini keterangan untuk rumusan di atas. V itu adalah laju reaksi. Delta konsentrasi A sama dengan perubahan konsentrasi reaksi zat A. Delta konsentrasi B sama dengan perubahan konsentrasi reaksi B.
Delta C sama dengan perubahan konsentrasi produk atau zat hasil reaksi, yaitu zat C, dan delta T sama dengan perubahan waktu. Tanda negatif menunjukkan berkurang untuk zat reaksi, tanda positif menunjukkan bertambahnya zat hasil reaksi atau produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita simak penjelasan berikut. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita pelajari bersama-sama. Luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. Tablet vitamin C. Tablet vitamin C yang dihaluskan. 2 gelas air. Dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian? Mari perhatikan penjelasan berikut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan pada serbuk vitamin C akan semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Jadi, semakin luas permukaan zat bereaksi, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Konsentrasi. Pernahkah kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan, manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Mari lihat ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, dapat kita lihat bahwa pada persimpangan jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya zat bereaksi. Semakin banyak zat bereaksi pada satu tempat, maka kemungkinan tumbukan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Jumlah partikel atau zat bereaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan dalam reaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan.
Jika tumbukan antar partikel semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi reaksi memicu aktifnya tumbukan antar partikel dan akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga akan semakin kecil, sehingga laju reaksi akan menurun. Jadi, semakin besar konsentrasi, semakin cepat reaksi yang terjadi. Suhu. Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di air yang dingin? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. 2 tablet vitamin C, segelas air panas dan segelas air dingin, dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat disimpulkan bahwa vitamin C akan cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, kemungkinan terjadi tumbukan akan berkurang dan laju reaksi menurun. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya. Yang kedua, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar frekuensi tumbukan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Yang berikutnya adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Kemudian katalis. Penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi.
Sekian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.